Halo teman-teman, nama saya Dinda Revalina Lubis dengan nomor pokok mahasiswa 201841500163. Saya berasal dari program studi pendidikan biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indraprasta PGRI. Selamat menyaksikan videonya, enjoy! Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Iya, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita absen dulu ya sebelum mulai pelajaran. Yang pertama, Alde Gayus Nidamani, Hadir Bu. Fatia Mardatila, Hadir Bu. Rizky Ananda Pratama, Hadir Bu. Adrian Ramadan Simbolon. Pak datang Bu. Ada keterangannya? Enggak. Berarti dia alfa ya. Ya Bu. Oke, terima kasih. Iya, kemarin ibu ada beli mangga. Mangganya tuh yang pertama bentuknya kayak apel, yang satu lagi kayak mangga biasa kan. Nah, apa yang menyebabkan itu berbeda-beda? Nah, mari kita masuk ke keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen itu terjadi karena adanya perbedaan gen di antara makhluk hidup. Nih, contohnya, ini yang pertama ada bunga mawar. Yang pertama bunga mawar putih, yang kedua bunga mawar merah. Dia sama-sama memiliki genus Rosa linnaeus ya. Kemudian di sini yang seperti yang Ibu bilang tadi, ada mangga apel, ada mangga harum manis. Dia sama-sama mangga, genusnya Mangifera indica. Nah, terus kemudian yang ini yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Nah, tingkat jenis itu dia lebih bervariasi ya. Misalnya kacang-kacangan, ada kacang hijau, ada kacang kedelai, ada kacang tanah. Terus buncis sama kacang panjang juga termasuk ya. Itu dia famili Fabaceae. Nah, terus yang hewannya kita ambil contoh, ada harimau, ada kucing, ada singa, itu termasuk famili Felidae. Oke, sebelum kita masuk ke keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, di sini ada nggak yang bisa nyebutin keanekaragaman hayati tingkat jenis tapi tumbuhan yang lain? Apa contohnya? Saya Bu. Ya, apa Tia jawabannya? Pohon lontar, kelapa, dan pinang. Iya, pintar. Tia dapat nilai tambahan ya. Ya, selanjutnya masuk ke keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem itu ada 3 ya. Ekosistem padang rumput, ekosistem air laut, kemudian ekosistem gurun pasir. Nih, ekosistem padang rumput udah banyak yang tahu ya, pasti seperti kuda, sapi gitu ya. Kemudian ekosistem air laut ada karang-karangan, ada ikan, ada cumi, semuanya ya yang ada di laut. Oke. Kemudian ekosistem gurun pasir. Apa yang ada di gurun pasir? Siapa yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Ya, apa jawabannya Alda? Kalau dari Tuhan itu ada kaktus sama bunga. Dan contoh dari hewan itu ada ular sama kadal. Iya, bagus jawabannya ya. Iya, betul yang dibilang Alda tadi. Kaktus bisa hidup di gurun pasir karena dia menyimpan banyak cadangan air di batangnya. Kemudian contoh lainnya itu seperti zaitun, kemudian tadi itu ada kurma. Terus kalau misalnya hewannya tadi ada serangga-serangga juga ya di sana ya. Ya, tadi kita kan udah tahu tuh keanekaragaman hayati tingkatnya ada tingkat gen, tingkat jenis, kemudian ada tingkat ekosistem. Nah, ini kita masuk yang ke selanjutnya, itu ada keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia itu ada persebaran flora dan fauna ya. Fauna yang ada di Indonesia bagian barat contohnya beruang, harimau, terus ada tapir, ada babi hutan. Kemudian fauna yang ada di bagian Indonesia Timur ada cendrawasih, ada kakak tua, kemudian ada burung kasuari, itu ada di Papua sana ya. Iya, tidak hanya fauna ya, ada flora juga yang khas dari Indonesia.
Itu contohnya bunga rafflesia atau biasa disebut bunga bangkai. Kemudian ada kantong semar yang makan serangga, terus ada anggrek, ada sagu, ada matola, dan lain-lainnya. Fauna di Indonesia juga banyak sekali manfaatnya ya, tidak hanya sebagai tanaman hias tetapi juga sebagai obat-obatan, sebagai bahan untuk makanan, sebagai bahan pangan, dan kemudian banyak sekali tanaman yang di luar negeri jadi mahal harganya yang cuma ada ditemukan di Indonesia. Memang banyak flora dan fauna di Indonesia, tapi juga banyak kepunahan terjadi karena penebangan hutan sembarangan, perusakan lingkungan, kemudian adaptasi hewan tersebut kurang terhadap lingkungannya. Nah itu dia tadi masuk ke ekosistem ya. Iya, di sini cara pelestarian keanekaragaman hayati ada dua cara yang kita tahu ya. Yang pertama itu ada ex situ, kemudian ada in situ. Pelestarian ex situ itu dilakukan di luar habitatnya. Kemudian yang in situ dilakukan di dalam habitat makhluk hidup itu sendiri. Ya, tidak hanya pelestarian in situ dan ex situ, banyak hal yang bisa kita lakukan seperti reboisasi, tebang pilih tanaman, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kalau kita melakukan observasi di hutan, jangan sesekalipun merusak pohon atau tumbuhan yang ada di hutan tersebut. Nah, dari penjelasan tadi, apa ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan? Nggak ada, Bu. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang ingin disampaikan, Ibu kasih tugas ya untuk mengulang kembali apa yang kita bahas hari ini. Oke, tugasnya nanti Ibu kirim ke Google Classroom. Udah pada masuk semuanya kan? Sudah, Bu. Baik, untuk itu kita selesaikan ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Selamat siang. Siang, Bu.